Halo semuanya, welcome back di Doms. Dan hari ini gue akan nge-unboxing satu kit minimat BD yang dia itu bukan dari Tamiya, bukan dari Audi, bukan juga dari Daxing, tapi dari Daiso ya. Jadi kalau Daiso ini tuh di sini mirip sama Miniso. Nah, nggak usah pakai lama-lama, nggak usah suwi-suwi pisan. Let's get to the opening and please enjoy the video. Minimal BD dari Daiso yang akan gue unboxing di episode kali ini itu bentuknya seperti ini ya. Jadi namanya itu kalau di sini teman-teman bisa lihat namanya Speedstar atau bintang kecepatan ya kalau diartikan. Nah, jadi nggak usah lama-lama, kita akan langsung lihat dalamnya ya. Karena kalau dilihat dari gambarnya, chassisnya itu mirip punyanya VS dari Tamiya. So, enjoy the B-roll video and start the unboxing. Ini adalah kit mini 4WD non Tamiya pertama yang gua unboxing di channel gua ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu Audi, Daxing, yang ini itu adalah unboxing Daiso Mini 4WD Speedstar. Nah, jadi sebelum kita going ke part-part detailnya, seperti biasa gua akan langsung beritahu kira-kira informasi apa aja yang ada di boxnya si Daiso Speedstar ini ya. Nah, jadi yang pertama, gua deketin lagi di sini itu dia punya logo Daiso di sini ya, yang A-nya itu sama kayak yang panah-panahnya yang di sini ini gitu. Jadi punya aksen yang sama. Lalu di sini ada logonya juga Pocket Car. Jadi kalau diartikan dia mungkin ya mobil saku ya. Dan di sini dia kita tahu kalau misalnya itu harganya adalah di 300 yen. Mungkin ini waktu pertama kali dirilis di sana ya. Jadi ini hanya dijual di sana saja. Itu 300 yen itu kalau dirupiahkan jadinya sekitar 30 ribuan ya. Nah, di sini ada nama dari mobilnya, Speedstar. Lalu di sini juga ada rupa dari mobilnya ya. Jadi dia warnanya biru semua ini. Dan kalau kita lihat chassisnya itu kalau dari gambarnya ini ya, itu mirip sama chassis VS dari Tamiya ya. Nah, seperti ini. Jadi logo-logoannya itu mirip sama chassis VS ya. Nah, terus di bawahnya lagi itu ada ya semacam peringatan gitu. Lalu di sana tulisannya assemble by yourself. Jadi harus dirakit sendiri atau ya rakitan dewe gitu ya. Nah, lalu kita ke bagian sampingnya. Di sini ada bagian dekalnya ya. Nah, di sini kita lihat ini dekalnya. Nah, kalau misalnya di Mini 4WD yang lain dari Tamiya itu dekalnya kan ada di manual booknya. Nah, ini kayaknya dia di luarnya sini ya. Jadi untuk detail pemasangan atau guide dekalnya, kalau kita mau masang stikernya ya istilahnya, itu ke mobilnya itu harus lihat yang bagian kiri ini. Tapi nanti kita cek lagi aja di bagian manual booknya itu ada apa enggak ya. Nah, lalu di belakang di sini kita masih sama ya, ada logo apa Pocket Car lagi, ada nama mobilnya Speedstar ya. Terus ada kayak instruction manual gitu. Dia butuh baterai ya simple kayak Tamiya juga sebenarnya, cuman dia bentuknya yang lebih di belakang boxnya semua kayak gini ya. Nah, jadi ada petunjuk penyimpanan, lalu juga ada petunjuk perakitan kita butuh alat apa aja dan lain-lain ya. Nah, ini detailnya seperti ini. Dan di sini kita tahu dia juga ternyata made in China gitu ya. Nah, ini untuk yang rilis dia Daiso Industry, jadi memang benar-benar dari Daiso. Nah, untuk detail belakangnya seperti itu. Nah, untuk detail yang bagian samping ya, bagian samping sini, itu dia ada gambar mobilnya lagi lebih kecil ya. Dan di sini ada nama mobilnya lagi, ada logo Pocket Car-nya lagi, jadi dicetak di mana-mana ya Pocket Car ini. Itu. Lalu di bagian bawah, nah ini dia cuma logo mobilnya aja, nama mobilnya ya. Nah, sudah. Mungkin untuk boxnya itu ya. Oh, bentar. Ada bagian atas. Nah, di bagian atas ini hampir sama kayak yang di bagian samping sini ya. Cuman dia cetakannya lebih kecil aja. Ada ilustrasi mobilnya lagi. Ada Pocket Car lagi ya. Jadi mobil sakunya di mana-mana logonya. Oke, kita nggak usah lama-lama. Kita langsung lihat aja dalamnya kayak gimana ya.
Nah, oke, kita langsung buka aja. Kebetulan punya gue ini yang boxnya rada rada penyok, cuman harusnya isinya nggak apa-apa ya. Soalnya aku nyimpennya juga hati-hati juga. Nah, di sini kita bisa lihat, nanti akan aku detailkan lagi ya. Nah, ini part-partnya. Ini gear sama shaftnya kayaknya ya. Terminal-terminalan ya di sini ya. Nah, seperti ini. Terus ini ada lainnya, ada dinamo atau motornya ya. Motor dinamonya itu seperti ini ya. Nah, ini semua sama dia dijadikan satu ya. Chassis, terus body, velg itu semua jadi satu, roller itu juga jadi satu. Nanti kita akan lihat ya. Nah, lalu sisanya itu ada. Nah, ini untuk buku manual booknya ya. Nanti akan kita lihat lagi. Ini untuk dekalnya. Nah, jadi isinya seperti ini, akan kita lihat bareng-bareng satu per satu ya. Oke, jadi yang pertama itu ada terminal-terminalannya ini ya. Jadi untuk terminalnya ini itu dia standar ya. Kayaknya sih mirip sama punyanya VS dari Tamiya. Jadi ada 3 juga, 1, 2, 3 ya. Ini standar semua sih. Ada baut untuk roller juga ya. Nah, oke. Lalu untuk gearnya itu seperti ini ya. Jadi dia pakai gear hitam hijau ya. Nah, terus untuk ini gear warnanya warna coklat di sini. Nah, untuk yang lain mungkin standar ya, asal dari dua, shaftnya juga ada, dan ya ini penampakan buat gearnya ya. Seperti ini. Nah, untuk motornya atau dinamonya, dia ini mungkin kalau misalnya dibandingin sama Tamiya, dia itu mirip sama SMC ya. Nah, di sini gue udah punya yang SMC. Jadi kalau dibandingin itu seperti ini ya. Nah, ini kalau perbandingannya kalau dibandingin sama Mabuchi yang lama, bedanya kelihatan banget ya. Sangat-sangat kelihatan atau metopol bedanya. Jadi lebih mirip sama SMC ya. Nah, begini. Seperti ini. Oke, itu untuk motornya. Grease-nya standar aja, dia warnanya hijau gini. Lalu untuk yang di bagian ini ya, kita belum bisa lihat detail ya, karena ini di dalam satu plastik. Nah, ini akan aku buka ya. Part yang ada di plastik yang satu bagian tadi ya, satu bundle itu sudah gua tata di sini, dan ternyata ada 6 bagian. Yang pertama itu ada body, spoiler, ban, gearbox, velg, dan juga chassis. Nah, untuk pertama kita akan lihat dulu chassisnya ini ya, yang dimana chassisnya ini itu punya siluet yang hampir sama dengan chassis VS dari Tamiya ya. Nah, ini perbandingannya kalau dia disejajarkan ya. Bahkan lubang bautnya pun itu hampir sama ya. Nah, jadi dia di sini ada 2, ini ada 1 di depan, lalu ada satu pasang di belakang sini ya, itu sama. Nah, lalu ke bagian bawahnya dia ada side stay, itu juga ini nggak sama sih untuk side stay-nya. Jadi kalau yang ini dia kotak, yang ini kalau punya Tamiya itu lebih lancip ya atau meruncing. Nah, untuk bagian bawahnya dia sama-sama punya attachment untuk akar belakang, tapi bedanya kalau punya Tamiya dia punya buat nge-enforce ya, untuk nguatin si akar belakang itu dia punya lubang baut di sini. Nah, tapi kalau untuk yang dari Daiso ini itu dia nggak punya ya. Ini bukan lubang baut juga ya. Dan di sini kok ada ini ya, kok ada marknya Bowo plus in ya. Ini dan ini ada tulisannya V-Style ya. Apa ini chassis V ya? Chassis V-Style mungkin. Nah, oke. Jadi ini untuk chassisnya. Nah, untuk velgnya ya, untuk wheelnya itu dia kayaknya ini termasuk dalam kategori small ya. Karena kalau dibandingkan sama punya Tamiya, ini yang small ya. Itu hampir mirip diameternya. Karena kalau dibandingkan sama yang medium ya, dari Tamiya juga, ini tuh terlalu kecil ya. Ini perbandingannya kalau dari dengan velg medium dari Tamiya. Ini dari kit dual ridge. Itu seperti ini ya. Ini terlalu kecil, jadi mungkin kategorinya masuk ke small, dan dia itu punya six spoke ya, jadi 6, ada 6 jari, 6 ruas di sini. Berikutnya untuk gearboxnya, kita bisa lihat detailnya seperti ini ya. Warnanya itu black mengkilap ya, jadi hitam mengkilap
mengkilap itu beda sama punya Tamiya. Kalau punya Tamiya itu ini aku ambil dari Super 2 karena akar belakangnya itu juga mirip, akan kita bandingkan juga. Itu dia mengkilap banget untuk yang si Daiso ini. Dan ini untuk perbandingan akarnya ya. Jadi kalau misalnya akar belakang disejajarkan itu mirip sama akar belakangnya Super 2. Ini sama-sama hitam, jadi kelihatan ya untuk perbedaannya. Nah, jadi mobil ini ya ternyata cukup unik. Jadi depannya itu dia ngambil VS, tapi belakangnya dia itu mirip sama Super 2. Nah, untuk depannya ini mirip sama chassis yang mana? Mungkin teman-teman bisa komen ya. Nah, berikutnya kita ke bannya. Nah, di sini bannya itu jadi dia masuk kategori ban small ya tadi ya. Itu ya karet nggak yang gimana, nggak hard juga ya, jadi nggak keras ya, dia cukup soft, tapi bukan yang soft kayak punya Tamiya, enggak ya. Ya cukup rigid juga ya. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu untuk berikutnya itu ada ke bodinya dulu aja ya. Jadi bodinya ini tuh seperti ini ya. Nah, untuk bagian depannya kayaknya dia nggak punya kuncian ya. Itu kunciannya ada di sini ya, seperti ini. Nah, begini. Nanti ini kayaknya dipasang di bagian depan sini. Dan untuk bagian belakang dia ada kuncian di bagian belakang. Nah, dari sini kita tahu kalau si bodinya ini itu bisa dipakai tanpa spoiler harusnya, karena kunciannya di belakang dia sudah ada, jadi dia bisa dipakai tanpa spoiler. Nah, untuk kualitas plastiknya sendiri ini sebenarnya cuttingnya bagus ya, jadi nggak yang tajam-tajam atau gimana juga enggak. Tapi ini ringan banget ya, ini kerasa ringan banget di tangan ya. Dan bukan yang apa ya, bukan yang bagus-bagus juga kayaknya, tapi oke sih, dia nggak tajam-tajam gimana gitu. Dan cetakannya juga halus. Nah, berikutnya untuk spoilernya itu dia bentuknya seperti ini ya. Ini nanti akan dipasang di bagian atas ini ya, begini. Nah, jadi dia untuk bodinya itu dipisah ya. Jadi kalau misalnya Tamiya itu kan dia di minimal dari Tamiya itu digabung ya runnernya, tapi ini runnernya itu dipisah gitu. Nah, ini untuk attachment di bagian depannya tadi. Nah, berikutnya yang belum dilihat itu adalah dekalnya. Jadi dekalnya itu seperti ini ya. Ini dekal dari Speedstar ya, warnanya itu biru dan kuning-kuning apa ya, kuning hijau lemon gitu. Nah, dekalnya seperti ini. Lalu untuk guidebooknya itu dia seperti ini ya. Jadi untuk cara-cara pemasangannya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau chassisnya itu mirip sama yang tadi aku bilang ya. Depannya VS, belakangnya Super 2. Nah, seperti ini. Dan ini untuk perbandingannya kalau dibandingkan sama dari Tamiya. Di sini aku punya yang Vanquish RS ya. Standar dari Tamiya biasanya seperti ini ya. Nah, begini. Dan ini kalau dibandingkan sama yang lain. Jadi dia sama-sama dicetak dicetak tidur ya, bukan cetak yang berdiri ini. Untuk part favorit, ini adalah segmen dimana mungkin gue menyalurkan opini gue. Jadi dari kit Mini 4WD yang gue unboxing, kira-kira part apa aja yang menurut gue itu favorit ya. Jadi dia bisa unik, dia bisa mungkin punya suatu kekhasan tersendiri ya. Jadi dia yang penting dia tuh unik gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah chassisnya. Di sini chassisnya kita tahu kalau ternyata dia itu adalah chassis hybrid ya mungkin ya. Jadi depannya itu VS ya, dari referensinya mungkin dari Tamiya karena siluetnya itu mirip sekali ya. Tapi di belakangnya kalau kita lihat dari gearboxnya, dia itu mirip sekali sama Super 2 ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, depannya itu VS dan belakangnya itu Super 2. Jadi mungkin namanya VS2 mungkin atau gimana. Nah, itu untuk chassisnya. Dan yang kedua itu ada di bodinya ya. Walaupun bodinya ini tuh kerasa yang plastik yang bukan yang gimana ya. Jadi kalau misalnya sama Tamiya itu cukup beda ya feel-nya. Tapi dia cetakannya itu halus, dia nggak tajam ya, nggak tajam sama sekali. Dia bagus, presisi juga kanan kiri. Cuman mungkin ini ringan aja ya, kekurangannya itu gitu. Oke, mungkin untuk
favorit part atau part favorit itu sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke kondisi pasarnya si Daiso Speedstar ini. Untuk kondisi pasar dari kit Speedstar Daiso ini, gue bisa bilang dia sulit-sulit gampang untuk dicari. Karena pasarnya itu nggak di Indonesia ya, jadi kit ini tuh nggak dijual di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian mau beli ini, itu harus antara beli dari sana atau beli dari orang yang beli di sana lalu dijual kembali di sini. Dan untuk harganya itu dia ada di kisaran 150 ribuan. Gue udah cek marketplace, ada yang jual, valid juga. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung diambil aja kit Speedstar Daiso ini. Ada juga dua varian lainnya ya. Jadi Daiso itu nggak hanya ngeluarin satu model aja, tapi ada juga Rex Revolution dan juga Bad AMG di kisaran harga yang juga sama ya. Dan karena dia itu sulit-sulit gampang untuk dicari, untuk kategori kit non mini 4WD harganya juga di 150 ribuan, gue bisa bilang dia itu termasuk dalam kategori rare. Kalau kita itu udah sama-sama tahu itu rasanya seneng ya, rasanya itu senang. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki kit Speedstar atau bintang kecepatan dari Daiso ini, yang kita tahu kalau di pasaran itu ya cukup sulit ya carinya, karena ini tuh sebenarnya nggak dijual di Indonesia. Kit ini akan gua giveaway ya, jadi kit ini akan aku giveaway. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal subscribe aja di channel ini, lalu kalian cek deskripsi di video ini, kalian akan menemukan link ke toko Domsobis. Cek di sana dengan chat yang berbunyi, "Bang, saya yang pertama." Jadi orang pertama yang ngechat gua di toko gua di Doms itu akan gua giveaway kit Speedstar bintang kecepatan ini ya. Jadi kalian terima beres aja, kit ini akan nyampai di tempat kalian selama itu masih di dalam Indonesia kita tercinta ini ya. Oke, sampai segitu dulu aja. Kalau misalnya gue ada salah kata dan salah tindakan, gue mohon maaf. See you at the next Domsobis video. Ingat menyenangkan, ingat mainan.